Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bersama saya Langga Kusuma. Kita nggak shoot ya video pemberangkatan kita dari rumah ke Cikaramas Poho. Sekarang kita ada di Cikaramas, perjalanan ke Sumedang. Nanti kita mungkin pakai jalur nggak tahu Cisempak, nggak tahu Gombong, nggak tahu Cisempak, nggak tahu mana Geningan, nggak tahu Cisempak, nggak tahu Cisempak, atau nggak tahu jalur Sukamantri. Tapi sebetulnya lebih enak jalur Panisan. Nah teman-teman tahu juga jalur-jalur mana wae bisa langsung masuk ke Sumedang. Nah ini masih wilayah Tanjung Medar, tepatnya masih desa Cikaramas ya. Di depan itu sudah masuk warga Luyu. Enak kena jalur itu gitu, kita bisa apa sih ngaran, bisa corner lah meureun istilah nama. Barusan kita ketemu dulu dengan ketua DPC PKS Sumedang, DPC PKS Tanjung Medar Pak Nanang. Kita ngobrol dulu terkait dengan strategi partai. Sudah dicukupkan ya, mungkin kita persiapan untuk 27 November besok udah ending, tinggal mungkin next setelah beres pilkada kita persiapan untuk penguatan DPRA dan juga DPRA per desa. DPRA itu Dewan Perwakilan Ranting, DPC itu Dewan Perwakilan Cabang, DPD Dewan Perwakilan Daerah. Itu sebenarnya istilahnya ada juga DPTD, Dewan Perwakilan Tingkat Daerah, DPTD, cuman lebih dikenal sebagai DPD. DPD Sumedang cuma satu, DPC Sumedang itu Tanjung Medar, DPRA-nya itu saya Kamal. Kala, rekaman jalan nggak? Nah ini udah masuk warga Luyu. Sudah masuk warga Luyu. Kita nggak tahu rekaman jalurnya ya gak. Ari ngenahan jalur ngenahan jalur apa nanti, ngenahan jalur ini sebetulnya ngenahan jalur ini langsung keluar ke Sumedang kota sebetulnya, cuman I don't know, kayaknya mending lewat Sukamantri deh. Jalur rada kurang bagus gak? Oke lah, gak apa-apa, kita nyobain aja jalur ini. Jalur naga luar biasa. Ini kita masih di warga Luyu. Di depan itu Sukamukti. Sukamukti itu keluarnya ke Gandasoli. Enggak Gandasoli. Ke Gandasoli, bener Gandasoli. Ciranjang, Rancagoong. Enggak. Ciranjang, Rancagoong. Enggak, itu mah kan jalur itu. Oh ini. Aduh, itu desa naonnya lupa lagi. Desa apanya? Anehnya, jadi sistem nanti dipotong-potong si jalannya itu. Orangnya gak taunya teknik nakumaha. Mungkin karena saya menduga karena ada kepentingan politik, jadi seolah-olah diomelin sepotong-potong heula gitu. Jadi kayak pilih saya biar nanti dilanjutkan pembangunannya gitu, bisa saja kan seperti itu. Nah ini dibagi dua jalur, yang satu ini untuk jalur maju karena kan jalannya sempitnya terbatas, jadi dibagi dua jalur. Yang tanjakannya ada ekstrim pakai jalan teh. Ini udah masuk Sukamukti kalau salah deh.
Nantilah kalau untuk jalan bagus nah udah meren kayak hiji kamera bagus, gimbal bagus, HP bagus. Tapi orang mah kieu sakieu aya naga. Oke. Jadi ya begitulah. Halus deh goreng deh enggak ketang ini mah masih yang lama cuma memang gitu jalur Tanjung Medar pun balah dia halus kosong goreng halus di kosong goreng halus di jadi memang jadi yuk dukung saya biar nanti dilanjutkan pembangunannya. Mungkin saja kita positif aja silahkan saja cuman gitu pada akhir nama apa yang kita teriak dari kita rekinya selama yang punya kewenangan dan kepentingan ya orang nggak bisa jadi naon kamu orang power terbatas tak naik kan dia kita hanya punya kekuatan apa kayak kagak ada kekuatan kita mau apa. Ini 1 meteran, nggak tahu 2 meteran, nggak tahu 3 meteran. Dulu ingat waktu sama my mother pulang dari acara di Warga Luyu. Dulu mah kita kegiatan itu pernah, nah itu kegiatan di Warga Luyu. 17-an upacara di lapang-lapang. Oh kayaknya sebelum itu deh, sebelum kantor kecamatan jadi. Dulu mah kantor kecamatan Tanjung Medar itu ada di Desa Jingkang di depan SMP kita. Di SMP Tanjung Medar itu untuk apa namanya? Di SMP Tanjung Medar itu untuk kantor kecamatannya. Kemudian pindah buat baru di Kertamukti. Ya mungkin ya supaya di tengah ya cuman ya begitulah itu bisa nyebut di tengah soalnya Tanjung Medar mah wilayahnya itu bukan berarti udah di tengahnya bukan cuman di tengah pun itu sebenarnya mah secara kondisi lapangan rumah semacamnya nggak begitu di tengah juga jadi menyesuaikan dengan jumlah penduduk kebanyakan namun pada akhirnya mah ya di Lowong aslinya di Lowong. Ini SLB Muzaffar. Ini kita pernah sholat di sini. Ini desa naonnya lupa lagi kak. Coba cek. Sukamukti neng lupa lah astagfirullahaladzim. Ini masih wilayah jelajah kita kak Desa Sukamukti. Ini puskesmas pembantu Sukamukti tapi ini kosong ya. Dulu masih ada SMP cuman hilang loh SMP nak. Nah dulu kegiatan anak barudak itu di sini nih di Ciranjang ini berarti sebenarnya Desa Sukamukti nya ya. Dulu itu kita pernah ngalaman lomba hita cermat, lomba senam, lomba bla 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 semua di Desa Sukamukti. Dia namanya Gana Soli. Cuman tapi kemana orang tak apal kayaknya koreksi aja lah ya, teman silakan koreksi aja. Kemudian nah ini kita lanjut. Oke, kita cerita ya. Kita cerita apa lagi nya? Oh iya. Emang perlu diceritakan di sini gak? Kayaknya memang perlu deh. Oke, jadi gini, saya mau cerita sedikit ya. Jadi sesi motovlog itu semua gak ada, yang ada sesi curhat colongan. Jadi ngahulang ngobrol tepuguh daripada terjadi nanaon. Ya, ini buat aja konten. Ya walaupun cuma sebatas video di jalan yang agak kurang begitu bagus lah, naik turun nah teman kita.
tower. Tower itu menara, cuman di kita disebutnya tower. Nah ini Ganasoli. Kita dulu pernah cari kita kan membuat wakafnya namanya Cinarengta. Ada salah satu warga Cinarengta yang katanya ikut wakaf, ternyata kita telusuri nggak jadi. Ada apa lagi ya? Sate Bah Engking. Oh ada Bah Engking lupa. Ini suasana perjalanannya ya. Kita pernah sholat di sini. Beberapa masjid orang nggak pernah disolatannya. Waktu kapan ya lupa lagi tuh teh. Berkah Mulia. Beli perlengkapan juga pernah di sini. Oh itu teh ini gak motor Mio J kalau nggak salah, tapi disulap jadi kayak Beat Street ataupun kayak X-Ride. Kayaknya keren ya gak? Nantilah kita usahakan modif juga motor kita, jadi dengan posisi stang naked. Cuman ya gitu mahal biaya, nah jadi mending entok ya, mahal. Jadi kalau hanya untuk stang ngapain juga kita korban banyak. Lanjut. Harusnya mah dalam bentuk deklarasi video sendiri, tapi ya begitulah. Kemarin itu cerita lah. Oke. Kemarin itu saya menjalin ada yang menghubungi saya dari suatu tempat di Jawa Barat. Kenalan lah, kirim CV, nomor HP, kemudian kita ngobrol panjang dan semacamnya. Hingga pada suatu kesempatan main ke sini gitu, siap preparing waktu lain semacamnya. Akhirnya berangkatlah saya ke rumah orang itu karena sudah dikasihkan alamat juga. Sampailah saya di rumah. Nah, dari lohor kalau nggak salah mah, sekitar zuhuran. Karena kita sholat zuhur di sana. Bener zuhur. Sampai bla bla bla, istirahat dulu, sholat zuhur. Nah, kita ketemu, ngobrol panjang semacamnya. Di awal obrolan kita, di awal diskusi kita itu kita sudah banyak perbedaan, terlalu banyak perbedaan. Iya agak sedikit berbeda. Akhirnya saya ambil kesimpulan, ya udahlah, mending kita cari yang lain gitu. Tapi kita terbawa suasana. Pada akhirnya mah nyaman lah sampai jam 9 malam tuh. Pulang ke Sumedang itu jam 10-an kalau nggak salah mah. Terus kumaha lah. Udah itu kita kontak-kontakan biasa, teleponan, WA. Yang mana pada akhirnya kita banyak diskusi lah terkait dengan rumah tangga. Dan itu kita masih sama-sama berbeda. Kumaya ngakalanana gitu. Saya kan punya prinsipnya. Pertama, nyari jodoh itu bagi saya itu agak butuh waktu panjang. Jadi udah saya mempertahankan yang ini. Yang kedua, kita cocokkan, sudah bukannya lagi kita membeda-bedakan. Paksa cocok, beda iya, kan baik itu penting cocok. Beda seetik, cocokkan, beda seetik cocokkan. Saya berusaha untuk mencocok-cocokkan. Dari semua yang dia ceritakan, ada itu berat semua ya, apalagi dia ex psikiater. Apapun kita sebenarnya udah biasa dengan teman-teman ex psikiaternya. Agak berat. Nah, akhirnya saya tanya alamat saya, "Lur, kumaha?"
ini nggak cocok tinggal paju tapi aya kendala di pelebah dia kumaha orang nengahanana mana yang naon gitu tanya lawan dari saya. Dan lawan saya bilang ajukan tentang poligami, tengahan kudu poligami, sok dengan kondisi gitu terima apa adanya tapi dengan catatan wayana kudu poligami gitu. Oke, saya sampaikanlah orang tersebut yang panggilannya ya yang kumaha perkawis dengan poligami dengan gitu luar biasa. Ya iyalah, siapa sih yang perempuan yang mau di 2, di 3, di 4 dengan alasan kieu. Saya memilih ini karena alasan kieu. Saya memilih ini karena alasannya ini. Saya minta izin dengan begitu sangat rapihnya ya. Kemudian agar ada nilai mungkin penyeimbang ya, penyeimbang. Saya ajukan yang naon. Seandainya saya poligami, kamu mau apa? Yang mau apa? Dia menjawab bahwa salah satu syaratnya poligami itu adalah kita ngobrol masalah harta ya. Harta harus nama istri semua. Satu. Oke, saya setuju itu. Terus dia mengajukan terkait dengan pendidikan, terkait dengan rumah, terkait dengan apa, pokoknya kita diskusikan. Cuman yang sedihnya apa? Dari semua diskusi itu muncul lagi perbedaan. Aji kumaha iya. Jadi semakin dibuat sama semakin muncul perbedaan. Dia sudah mengokekan terkait dengan poligami, it's okay, cuma dengan catatan seperti ini. Dan saya pun sebenarnya untuk beberapa agreement atau pernyataannya saya setuju kita lanjutkan gitu. Cuman kok ini malah jadi muncul lagi perbedaan. Yang mana pada akhirnya kumaha. Nah, dia masih bertahan dengan sikapnya, ya udahlah, akhirnya saya mundur. Saya sampaikan, saya mundur. Padahal mah hari ini sebetulnya saya itu sedang mempersiapkan pernikahan harusnya. Karena saya sudah menyampaikan gimana kalau kita nikah tanggal 12. Nikah dulu lah, masalah foto-foto, masalah resepsi nanti bisa nurun, penting nikah dulu ya. Buat segala sesuatu lebih mudah untuk pernikahan. Ternyata waduh, luar biasanya apa? Dia masih hayangnya, memang sih wajarnya haknya dia. Cuman waduh kumaha ya. Akhirnya padahal saya sudah menyanggupi, oke kita lanjutkan. Cuman ya dia punya argumen lain, dia punya alasan lain. Otomatis ketika saya kekeh dengan alasan saya dan saya sudah berusaha untuk menengahan dan dia bertahan dengan argumen dia. Waduh. Terus kumaha gak? Nyantai ke kumaha. Terus saya coba tawarkan kembali. Yuk kita pertahankan. Bisa nggak lebih dibuat lebih negosiasi, lebih dibuat negotiable. Jadi bisa kita diskusi lagi dong terkait dengan terms and agreement-nya. Apa yang boleh, apa yang tidak. Kita diskusi terkait dengan rumah, terkait dengan harta, dan semuanya kita diskusikan. Bahkan kita tolong dibuat dalam bentuk hitam putih, nanti kita ke notaris. Itu sudah tahap sana, tapi mentok terus. Always have argument. Ini. Akhirnya apa ya? Saya sangat berharap untuk pertahankan, tapi karena memang seperti itu ya udahlah. Saya lepaskan, saya mundur. Anggapan saya ketika saya mundur adalah tong waka blok-blokan lah, tong waka hapus medsos sosial pentong. Kita tiiskan dulu kondisinya, tenangkan dulu situasinya, baru kita diskusi lebih panjang lagi, mungkin nyambung lagi. Ini mah langsung semua WA di blok, kemudian IG di blok, TikTok kayaknya di blok juga. Apa lagi ya? Ini di blok, waduh. Udah media komunikasi semua tertutup. Tinggal mungkin saya tahu rumahnya tinggal disusul kali itu deh. Cuma ndak, oh ya udahlah, merendah orangnya kumaha deui nya. Hayang geus memaksimalkan, hayang geus nengahan, hayang geus memediasi, hayang geus mencocokkan segala sesuatu. Nah, ternyata punya alasan tersendiri. Akhirnya ya udah, biar kita kumahakeun deui. Palingnya intinya saya hanya bisa mendoakan semoga yang terbaik. Pembenarannya
Pertama, dia ex psikiater. Jadi bagi saya itu butuh tenaga lah. Mohon bawa dukungan untuk saya, butuh waktu dan tenaga. Yang kedua, dia fatherless, bapaknya nggak ada. Bukan berarti meninggal ya. Sampai kalau ketemu itu ngamuknya luar biasa, tantrumnya luar biasa, teriaknya luar biasa, nangis langsung kalau bisa ketemu bapak. Berarti kan saking kok mungkin fatherlessnya atau seperti apa. Saya gak berani banyak komen karena dia menutupi cerita itu. Yang jelas ketemu dengan bapak tentu jadwal nikah di KUA berapa besok beres ya. Nanti resepsinya di rumah disiapkan. Oke, siap. Tapi ya fatherlessnya sampai segitunya. Jadi nggak tahu kumaha kondisinya, apakah dibuang atau dikhianati atau seperti apa. Cuma yang jelas betul-betul mungkin saya nyebutnya fatherless, benar-benar sosok bapaknya itu hilang. Otomatis yang ini saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Dengan perempuan yang punya masa kecil yang fatherless, kemudian juga trauma yang lumayan berat, terus ex psikiater juga dan semacamnya, saya pribadi akan sangat butuh tenaga dan waktu untuk bisa mengimbangi, untuk bisa mencari jalan tengah dari semua kendala yang ada, semua diskusi yang ada. Karena apa? Ketika saya diskusi dengan dia, itu saya selalu speechless. Kenapa? Ternyata dia lebih menguasai masalah yang jadi bahan kita diskusi. Yang mungkin kumaha, ya udah ini bagus loh. Plus dia dikasih contoh. Tinggali contoh si bapak A. Si iya teh pernah gitu. Orangnya ini rupa waduh. Jadi dia sudah punya referensi, dia sudah punya contoh, dia sudah punya sudah punya pengalaman. Mungkin karena beban masa lalunya, akhirnya kan dia terbentuk menjadi kuat dan stabil. Otomatis yang saya itu hanya bermodalkan teori, sedangkan dia bermodalkan ilmu dan juga pengalaman. Otomatis dalam setiap argumen I always lost, saya selalu kalah. Jadi iya kumaha nengahanana, karena memang saya puji orang memang dia orangnya luar biasa, rapi, tertib. Ketika ngobrol ini dia ada dasarnya, ada argumen, ada alasanana, ada semua hal. Yang mana waduh, kita lost equilibrium, kita hilang keseimbangan. Jadi harapan saya mungkin ketika kemarin itu hindari dulu lah untuk saling ngeblok, saling menutup media sosial. Come on lah gitu. Cuman ya dia udah blok semua. Akhirnya apa ya, saya hanya bisa mendoakan semoga orang yang pernah ada dalam hati saya ini diberikan kesehatan, diberikan semangat, diberikan kekuatan yang luar biasa, diberikan pokoknya segala sesuatu yang terbaik untuk dia. Plus juga kemarin dia mau ikut P3K kalau salah, saya mendoakan semoga diberi kelancaran dan juga kemudahan dalam setiap doa dan urusannya. Itu mungkin ya untuk cerita curhat colongan ini. Nah, kemudian ada lagi nih, ya ini mah istimewa sekali. Saya asli gak memprediksi. Jadi kan bukan jahat tuh ya, ada orang kan cuma membuka luang komunikasinya. Ada lagi orang yang ngontak di email, kenalin lah namanya ini dari suatu daerah di Jawa Barat. Ada kontak-kontakan. Saya itu sudah menghindar, udahlah, saya sudah cukup dengan yang ini. Cuman entah kenapa dia masih mau kontak terus, padahal sudah saya abaikan loh. Jadi nomornya udah di chat Iraha, balas chat Iraha, balas nggak mau abaikan ya gitu tah. Ternyata dia sabar, bertahan. Waduh, iya, oke lah. Kemudian sudah menghindar gitunya. Dia ngajak ketemu. Nah kemarinnya itu pas putus. Nah itu nggak sama sekali nggak direncanakan ya. Misalnya hari Seninnya saya putus, nah besoknya kita ketemuan sama orang itu.
Ya nggak complicated sih dah. Memang awal juga udah kumaha deui. Udah disebut jahat dah, memang nggak mungkin jahat ya, cuman dah ya begitulah. Ya silahkan dipertimbangkan sama teman-teman. Yang mana pada akhirnya ketemu, kontak-kontakan, ketemu ngobrol lama. Akhirnya ya kita lanjutkan. Walaupun kita lucu juga, apa lucunya, taruhlah hari Senin putus dengan yang itu, yang lama, Seninnya, Selasanya jadian sama yang ini, besoknya kita putus sama yang ini nih, sama yang baru ini. Ajib. Lucu loh aslina. Tapi nyambung lagi. Akhirnya kita sama-sama menyadari kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, saling mendoakan, saling membuka diri dan juga kesempatan. Ya semoga selalu ada harapan dan jalan yang masing-masing sedang diusahakan. Berarti udah berapa lama? Ya mungkin beberapa hari yang lalu. Sekarang kita ada di Sumkot, kita mau ada acara apalah gitunya. Atau besok segana pulang atau mending kumaha enggak, I don't know. Udah situasi dan kondisi lah. Nah, kita melanjutkan perizinan. Jadi kita ke BLC dulu ya, BLC dulu. Kita rapihkan dulu persyaratan segala rupanya. Kita pulang, nanti kita lanjutkan lagi. Seperti itulah. Ini berapa menit juga? 27 menit. Oh, berarti cepatnya Tuci Karamas cepatnya dibanding jeung Tuci Omas. Haha apa tuh gak. Welcome to ini Gunung Datar, Kecamatan Tanjung Kerta. Tanjung Kerta gedenya bahulan, Tanjung Datar masih Tanjung Kerta. Buah dua sama Surian. Kayaknya yang gede itu dibagi dua. Dulu itu malahan namanya kewadanaan. Kewadanaan itu buah dua, Tanjung Kerta. Terus mana lagi nya? Wadana. Kita baru tahu loh. Namanya kewadanaan. Jadi Wadana itu campuran kecamatan, 2 atau 3 kecamatan yang sekarang ini kecamatan itu digabungkan namanya Wadana. Kewadanaan. Off-road. Oh ya, ini ada bahan topik bersama terkait dengan kepala desa yang diusung partai kumaha gitu. Ya sebenarnya oke-oke aja. Ya begitulah, kita kayak topik lagi. Kak belum dirapihkan. Kita jam 1 mau ada podcast sama ex-komisioner KPU Kabupaten Sumedang. Oh, udah dirapihkan sebagian. Itu bagus tuh sih kak layarnya, lain layar ngaran teh. Lain layarnya. Bukan layar, agak naon itu ngaran teh. Kayaknya kita mau stay dulu di sini gak? Kenapa di sini dulu? Kita mau ada sesuatu dulu. Wah. Chicken geprek suha.
call dulu gak? Kayaknya iya deh, sambil nunggu waktu. Tapi kan orang butuh juga. So, jadi kumaha gak teuing kumaha cara nengahanana nya. Kumaha cara nengahanana nya. Tapi orang juga butuh diskusi. Aduh, kumahai, yui, kumahai, kumahai, kumahai. Kayaknya cukup sampai di sini ya perjalanan kita. Nanti sambung lagi. Ini kita sampai di sini. See you.